Satu tim ahli fokus pada gulungan perkamen yang ditemukan di sekitar makam. Setelah beberapa minggu membersihkan dan mempelajarinya, mereka akhirnya berhasil membaca sebagian tulisan-tulisan dalam bahasa Arab kuno. Ternyata, perkamen itu berisi ayat-ayat yang sangat mirip dengan Al-Quran, meskipun ada beberapa variasi dalam struktur kalimat dan tata bahasanya. Beberapa ayat tersebut membahas tentang kesabaran, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama manusia, nilai-nilai universal yang sering dikaitkan dengan ajaran Islam. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah bagian perkamen yang menyebutkan nama seorang nabi besar. Nama itu tidak langsung dikenali oleh semua anggota tim, tetapi salah satu ahli sejarah Islam yang bergabung dalam proyek ini mengenali nama tersebut sebagai salah satu nabi yang disebutkan dalam kitab suci. Ini adalah bukti kuat bahwa makam ini mungkin adalah tempat peristirahatan terakhir nabi tersebut. Penemuan ini membuat seluruh tim terkejut sekaligus terharu. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar peninggalan sejarah biasa. Sementara itu, tim lainnya terus mempelajari makam batu putih di tengah ruangan. Dengan menggunakan teknologi pemindai canggih, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa makam itu memiliki struktur internal yang kompleks. Ada sebuah ruang kecil di dalam makam yang tampaknya dirancang untuk menyimpan sesuatu. Namun, untuk membukanya, mereka membutuhkan waktu dan alat yang lebih presisi agar tidak merusak struktur makam. Meskipun belum bisa dibuka sepenuhnya, hasil pemindaian menunjukkan bahwa ruang itu kemungkinan besar berisi benda-benda penting, seperti tulang belulang atau artefak lain yang berkaitan dengan sosok yang dimakamkan di sana. Di bagian lain ruangan, tim ketiga mempelajari ukiran-ukiran di dinding. Setelah berhari-hari menganalisis pola-pola geometris dan gambar-gambar visual, mereka mulai melihat cerita yang lebih jelas. Ukiran-ukiran itu tampaknya menceritakan perjalanan hidup seseorang yang datang dari jauh, membawa pesan damai dan kebenaran kepada masyarakat di wilayah tersebut. Gambar-gambar itu menunjukkan sosok tersebut sedang berbicara kepada kelompok orang, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, dan membantu orang-orang yang kesulitan. Meskipun detail wajah tidak digambarkan secara jelas, postur tubuh dan ekspresi sosok itu mencerminkan kesederhanaan dan kebijaksanaan. Para peneliti juga menemukan sesuatu yang menarik di salah satu sudut ruangan. Di sana ada sebuah patung kecil lain yang sebelumnya tersembunyi di balik tumpukan debu. Patung ini menggambarkan sosok manusia dalam posisi duduk bersila dengan tangan terlipat di depan dada. Postur yang sering dianggap sebagai simbol kedamaian dan ketenangan. Patung ini semakin memperkuat spekulasi bahwa sosok yang dimakamkan di sini adalah seorang pemimpin spiritual yang dihormati oleh komunitas lokal pada masanya. Semua temuan ini mulai membentuk teori baru. Para ilmuwan mulai percaya bahwa makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Namun teka-teki besar tetap ada. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa sampai ke Cina kuno? Apakah dia benar-benar pernah tinggal di wilayah ini? Atau apakah makam ini dibangun oleh komunitas lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran yang dibawanya? Ketika malam tiba, suasana di lokasi ekskavasi semakin misterius. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat dan damai daripada biasanya, meskipun suhu luar semakin dingin. Beberapa anggota tim melaporkan merasakan getaran halus saat mereka berada di dekat makam. Salah seorang ilmuwan muda bahkan mengaku merasa seperti didorong untuk terus bekerja, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong mereka untuk mengungkap lebih banyak rahasia. Akhirnya, setelah seharian bekerja keras, para peneliti berkumpul untuk membahas hasil temuan mereka. Semua data yang telah dikumpulkan, dari analisis perkamen hingga pemindaian makam, mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Meskipun belum ada bukti langsung yang dapat menjelaskan bagaimana makam ini bisa berada di bawah tembok besar Cina, semua indikator menunjukkan bahwa ini adalah penemuan luar biasa yang akan mengubah pandangan dunia tentang sejarah agama. Para ilmuwan sepakat untuk melanjutkan penelitian lebih dalam, terutama untuk membuka ruang kecil di dalam makam dan mempelajari artefak-artefak lain yang masih tertinggal. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada di ambang penemuan besar yang tidak hanya akan mengubah sejarah, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi dunia. Berita tentang penemuan makam misterius di balik pintu batu kuno di tembok besar Cina mulai menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, informasi ini hanya tersebar di kalangan ilmuwan dan sejarawan yang terlibat dalam proyek ekskavasi. Namun, setelah salah satu anggota tim secara tidak sengaja memposting foto artefak dan makam di media sosial pribadinya, kabar ini meledak seperti api yang tak terkendali. Pagi hari dimulai dengan aktivitas yang jauh lebih ramai dari biasanya. Para wartawan dari berbagai stasiun televisi, surat kabar, dan platform digital mulai berdatangan ke lokasi ekskavasi. Mereka membawa peralatan lengkap, kamera besar, mikrofon, lampu sorot, bahkan drone untuk mengambil gambar udara. Lokasi yang dulunya tenang dan hanya diisi
diisi oleh para pekerja dan ilmuwan, kini dipenuhi oleh kerumunan orang yang ingin melihat langsung fenomena ini. Beberapa warga lokal juga datang, tertarik oleh rasa penasaran dan desas-desus yang beredar di masyarakat. Para ilmuwan yang sebelumnya bekerja diam-diam di ruang bawah tanah kini harus menghadapi sorotan publik. Mereka memberikan konferensi pers singkat untuk menjelaskan apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Salah satu ahli sejarah Islam yang bergabung dalam tim penelitian menjadi juru bicara utama. Ia menjelaskan bahwa bukti-bukti awal menunjukkan bahwa makam ini kemungkinan adalah tempat peristirahatan terakhir salah satu nabi besar yang disebutkan dalam kitab suci Islam. Meskipun belum ada kesimpulan final, spekulasi ini langsung menarik perhatian umat muslim di seluruh dunia. Media massa memperbesar berita ini dengan cara yang dramatis. Judul-judul seperti makam nabi ditemukan di tembok besar Cina dan penemuan abad ini, bukti sejarah Islam di Cina kuno mendominasi halaman depan surat kabar dan laman berita online. Video-video eksklusif dari lokasi ekskavasi tersebar luas di media sosial, dilihat oleh jutaan orang dalam hitungan jam. Bahkan, beberapa influencer terkenal ikut membagikan berita ini, membuatnya semakin viral. Namun, ketenaran mendadak ini juga membawa tantangan tersendiri. Pemerintah Cina, yang awalnya mendukung proyek ekskavasi ini secara diam-diam, kini merasa perlu mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Mereka memutuskan untuk membuka lokasi tersebut kepada publik, tetapi dengan pengawasan ketat. Hanya sejumlah orang tertentu yang diizinkan masuk ke ruang bawah tanah setiap harinya, dan semua pengunjung harus melewati pemeriksaan keamanan yang sangat ketat. Meskipun begitu, antrean panjang mulai terbentuk di luar area ekskavasi, dengan banyak orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk melihat makam itu dari jauh. Di antara para pengunjung, ada kelompok-kelompok yang tampak sangat terharu saat melihat makam itu. Beberapa orang membawa sajadah kecil dan salat di dekat lokasi, meskipun mereka harus melakukannya di area terbuka karena ruang bawah tanah terlalu sempit untuk menampung banyak orang. Ada juga yang menangis, merasa bahwa penemuan ini adalah bukti nyata akan kebenaran ajaran agama mereka. Semua ini menciptakan suasana spiritual yang kuat, meskipun lokasi itu kini dipenuhi oleh kerumunan orang. Sementara itu, para ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini mulai merasa terbebani oleh perhatian media yang terus meningkat. Mereka harus bekerja lebih keras untuk melindungi integritas penelitian mereka, sambil tetap menjaga agar artefak-artefak dan makam itu tidak rusak oleh banyaknya orang yang datang. Beberapa anggota tim bahkan memutuskan untuk bekerja di malam hari, ketika lokasi itu lebih sepi, agar bisa fokus pada analisis data tanpa gangguan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari, dampak emosional dari penemuan ini. Banyak orang yang datang ke lokasi melaporkan merasakan kedamaian luar biasa saat berada di dekat makam. Beberapa pengunjung mengaku merasa seperti beban hidup mereka sedikit berkurang setelah berdoa di sana. Fenomena ini membuat berita tentang makam ini semakin menyebar, bahkan menarik perhatian orang-orang yang tidak memiliki latar belakang agama tertentu. Mereka datang hanya untuk merasakan aura spiritual yang dikabarkan oleh banyak orang. Ketika malam tiba, lampu-lampu besar di lokasi ekskavasi tetap menyala, meskipun sebagian besar pengunjung sudah pulang. Para ilmuwan dan pekerja teknis terus bekerja, berusaha menyelesaikan penelitian mereka secepat mungkin. Mereka tahu bahwa tekanan dari publik dan media akan terus meningkat, dan mereka harus segera menemukan jawaban atas semua misteri ini. Di tengah hiruk-pikuk media dan antusiasme publik, ada satu hal yang pasti. Penemuan ini bukan hanya sekadar berita sensasional, ini adalah momen yang mengubah pandangan dunia tentang sejarah, agama, dan hubungan antar budaya. Setiap orang yang datang ke lokasi ini merasa bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sebuah mukjizat yang mungkin akan dikenang selamanya. Seiring berjalannya waktu, penemuan makam misterius di bawah tembok besar Cina mulai menunjukkan sisi lain yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah.